Ada sebuah rumah tua di pinggiran kota, tak berpenghuni, tak terurus. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tapi yang membuatnya benar-benar menyeramkan, bukanlah wujudnya, melainkan suara. Suara tangisan anak-anak yang terdengar setiap malam Jumat. Mereka bilang, itu suara 3 anak yang meninggal dalam kebakaran. Mereka tidak pernah pergi, karena mereka belum sempat mengucapkan kata terakhir pada orang yang paling mereka cintai, ibu mereka. Dulu, rumah itu penuh kehidupan. Dihuni oleh seorang ibu tunggal bernama Bu Mirna dan 3 anaknya. Anak pertama bernama Andra, yang sudah berumur 10 tahun, anak kedua yaitu Bima, yang berumur 8 tahun, dan si kecil Dira, baru berumur 5 tahun. Mereka bukan keluarga kaya, hidup pas-pasan, tapi anak-anak itu selalu ceria. Namun Bu Mirna sibuk, sejak ditinggal suaminya. Ia harus bekerja 2 kali lipat. Paginya di pasar, malamnya jadi petugas kebersihan. Demi memberi makan dan menyekolahkan anak-anaknya. Tapi karena itulah, ia jarang di rumah. Andra sering jadi pengganti ibu bagi adik-adiknya, memasak seadanya, membantu Bima mengerjakan PR, dan menenangkan Dira saat menangis rindu ibunya. Meski rindu, mereka tidak pernah membenci ibunya. Mereka hanya ingin lebih banyak waktu bersama. Suatu malam, listrik padam. Memang sudah biasa terjadi listrik padam di daerah itu. Kemudian Andra menyalakan lilin dan menaruhnya di atas meja makan. Mereka tertidur di ruang tengah, tapi angin dari jendela meniup gorden. Dan tiba-tiba dalam hitungan menit, api itu menjalar. Kemudian Andra terbangun kaget dari tidurnya karena bau asap. Ia panik, mencoba membangunkan Bima dan Dira, tapi pintu terkunci dari luar. Karena Bu Mirna sering mengunci rumah dari luar agar mereka aman. Tapi malam itu, kunci itu menjadi penyebab mereka tidak bisa keluar. Mereka berteriak, menjerit kencang, menyebut satu nama berulang-ulang. Bu, ibu, tolong ibu, ibu, tolong. Tapi yang datang hanya api dan asap. Keesokan paginya, rumah itu hanya tersisa puing-puingnya saja. Dan 3 jasad anak kecil yang saling berpelukan di pojok ruang tamu. Sejak malam itu, rumah itu tidak pernah tenang. Warga sekitar mulai mendengar suara-suara aneh. Terdengar suara ketukan di malam hari. Dan suara langkah kecil. Bahkan ada yang melihat bayangan anak-anak berdiri di jendela. Hantu anak-anak ini tidak jahat. Mereka tidak pernah melukai siapapun. Tidak meneror dan juga tidak merusak. Mereka hanya mencari ibunya. Ibu. Kata itu terdengar lirih dari dalam rumah. Dan banyak sekali kejadian aneh. Boneka Dira seringkali berpindah tempat dengan sendirinya. Buku gambar Bima ditemukan terbuka dengan gambar rumah dan sosok ibu. Dan di kamar Andra, seseorang seperti menulis di dinding. Dengan kapur putih yang bertuliskan, "Kami masih di sini, Bu." 7 tahun berlalu. Suatu hari, seorang wanita tua datang. Rambutnya beruban, jalannya pelan, matanya sembab, yaitu Bu Mirna. Ia hidup dalam penyesalan, tak pernah menikah lagi. Setiap malam, ia tidur dengan foto ketiga anaknya di pelukannya. Dan hari itu, ia datang untuk terakhir kalinya. Ia masuk ke rumah tua itu, duduk di ruang tengah yang hangus. Ia menangis, memohon ampun. Andra, Bima, Dira, maafin ibu. Ibu cuma ingin kalian hidup lebih baik. Ibu emang bodoh. Seharusnya ibu yang terbakar. Ibu nggak tahu malam itu ternyata jadi malam terakhir kalian. Lalu, 3 bayangan kecil muncul. Bukan dengan amarah, tapi dengan senyum. Mereka mendekat, merangkul, walau tak bisa disentuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Kasih sayang bukan soal uang,
Bukan soal fasilitas, tapi tentang waktu, tentang kehadiran, tentang mendengarkan tawa dan menjawab tangisan. Jangan tunggu sampai kehilangan untuk menyadari apa yang paling berharga. Karena penyesalan tidak pernah datang di awal. Dan jika suatu malam kau lewat rumah itu dan mendengar suara lembut memanggil ibu, jangan takut. Mereka sudah tenang, mereka hanya ingin dikenang.